Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 1 September 2022. Kita memasuki bulan Kitab Suci. Diharapkan kita pada bulan ini semakin rajin membaca dan merenungkan Kitab Suci. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip bacaan pertama 1 Korintus bab 3 ayat 18 sampai dengan 23, di mana Paulus menasihatkan kepada orang Korintus dan juga kepada kita bahwa semua ini milik kita, milik kalian, tapi kalian milik Kristus dan Kristus milik Allah. Itu berarti semuanya kita persembahkan kepada Allah. Sedangkan pada bacaan Injil yang dikutip dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 berbicara mengenai panggilan para murid ketika mereka sedang menjala ikan. Mereka tidak mendapatkan apapun setelah semalam suntuk mereka bekerja. Dan pagi hari ketika bertemu dengan Yesus, diminta menolakkan perahu ke seberang ke tempat yang dalam dan menebarkan jala. Mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, dan akhirnya mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia dan bukan lagi penjala ikan. Setelah menghela perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, menarik untuk kita simak bacaan Injil pada hari ini. Yakobus, Yohanes, Simon Petrus dan teman-teman adalah penjala ikan. Mereka telah semalam suntuk bekerja menebarkan jala, tetapi tidak menangkap ikan seekor pun. Maka pagi-pagi mereka mulai membereskan jalannya. Membersihkannya. Dan tiba-tiba disuruh oleh orang yang tanda kutip belum mereka kenal untuk menolakkan perahu ke tempat yang dalam dan menebarkan jala sepanjang malam. Secara logika, Simon Petrus, Yakobus, Yohanes dan teman-teman lain lebih ahli sebagai penjala ikan. Mereka tahu kapan harus menangkap ikan, kapan ikan muncul ke permukaan, dan di mana ikan itu bersembunyi. Para nelayan lebih hafal, lebih tahu daripada tanda kutip Yesus yang ada di depannya itu. Maka Simon Petrus menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Meskipun Petrus dan teman-temannya merasa lebih ahli dari orang yang memerintahkannya itu, namun ia memberikan atau melakukan apa yang diperintahkan orang itu. Dan apa yang terjadi
ketika mengikuti perintah Yesus, mereka menangkap ikan yang begitu banyak. Perahu-perahu hampir tenggelam penuh dengan iman. Simon Petrus dan teman-teman takjub. Lalu mereka meminta Yesus untuk pergi karena mereka merasa tidak pantas. Tetapi justru peristiwa ini dipakai oleh Yesus untuk memanggil mereka. Engkau bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, banyak hal yang dapat kita renungkan dari peristiwa ini. Secara logika nalar, Petrus dan teman-temannya lebih ahli dari Yesus. Mungkin kalau kita atau minimal saya akan jengkel bila diperintah untuk kembali melaut, menebarkan jala, karena semalam suntuk sudah tidak menemukan ikan. Dan keahlian sebagai nelayan ada pada pihak Simon Petrus dan teman-temannya. Tapi justru orang ini memerintahkan untuk menebarkan jala. Karena ketaatannya mengikuti perintah Yesus, maka ikan didapatkan begitu banyak. 2 perahu hampir penuh. Setelah menyadari itu, Petrus juga menyadari ketidaklayakan. Maka Yesus minta pergi, karena aku orang berdosa. Tapi justru akhirnya orang-orang seperti ini dipilih oleh Allah untuk menjadi penjala manusia. Orang yang akhirnya tidak mengikuti kehendak sendiri, mengikuti kehendak Allah, akhirnya dipakai sebagai alatnya untuk menjala, mengumpulkan manusia-manusia agar sampai kepada kebahagiaan surgawi. Para murid dipanggil dengan segera meninggalkan perahu-perahu. Itu berarti kalau kita dipanggil meninggalkan kemapanan kita dan siap menerima tugas perutusan yang datang dari Allah. Dan tugas itu bukanlah tugas yang kadang cocok dengan kehendak kita, tapi tugas yang berguna untuk keselamatan banyak orang, memerlukan pengorbanan, meninggalkan kemapanan, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kesenangan pribadi dan egoisme. Itulah panggilan. Kalau dihubungkan dengan bacaan yang pertama, kita akan semakin mengerti perkataan Santo Paulus. Semua milik kalian, tapi kalau milik Kristus dan Kristus milik Allah. Itu berarti semua yang kita miliki harus kita persembahkan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Panggilan hidup siap menerima tugas dan tanggung jawab membawa orang menuju kepada keselamatan. Oleh karena itu, kita mencoba menyadari panggilan kita masing-masing. Bagaimana kita dipanggil dan bagaimana kita pun dijadikan menjadi penjala-penjala manusia masa kini. Artinya menjaring orang, membawa orang semakin dekat dengan Allah lewat cara-cara kita. Bisa jadi kita dipilih sebagai
ketua lingkungan, ketua wilayah, anggota Dewan Pastoral Harian, prodiakon, pemazmur, misdinar, semua itu panggilan yang harus kita jalankan dengan baik. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua refleksi bagaimana kita mencoba melaksanakan kehendak Allah dan kemudian mengecilkan kehendak kita sendiri. Guru, semalam suntuk kami bekerja dan tidak mendapat apa-apa, tapi karena perintahmu juga aku akan menebarkan jala. Sikap, mengerti, dan melaksanakan kehendak Allah dituntut bagi para murid-murid Kristus. Dan akhirnya siap untuk meninggalkan segala-galanya, kemapanan kita, pengorbanan kita untuk melaksanakan kehendaknya. Semoga sabda Tuhan hari ini memberikan inspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, menggereja, dan hidup dimanapun kita diutus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur lewat kedua sabdamu kami kau ingatkan bahwa kami adalah milik Kristus dan Kristus milik Allah. Dan dengan demikian kami harus berani menanggapi suara panggilanmu dengan meninggalkan kemapanan kami, egoisme kami, menebarkan jala untuk mendapatkan atau membawa orang semakin dekat dengan Engkau sendiri, sehingga akhirnya banyak orang mengenal Engkau, bertobat, dan diselamatkan. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang mengalami tantangan, beban yang berat, menderita sakit, ataupun juga mereka yang kekurangan dalam bidang ekonomi. Gerakkan hati banyak orang untuk membantu mereka semua, sehingga mereka yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Yang menderita dengan beban berat, Engkau ringankan. Yang secara finansial kekurangan, Engkau bantu lewat sesamanya atau lewat siapapun juga yang berkehendak baik, agar mereka mengalami kasih karunia Allah. Semoga karena campur tangan yang Engkau berikan kepada mereka lewat dokter, perawat, lewat apapun juga, sungguh memberikan penghiburan, kesembuhan, keselamatan bagi umat-Mu. Kami masih berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga tetap Engkau jamah, Engkau kuatkan, Engkau angkat penyakitnya. Karena bagimu tiada yang mustahil. Biarlah ia mengalami kesembuhan dan beraktivitas seperti sedia kala. Kuatkan, berkati keluarganya. Dan semoga Engkau berkenan memberkati kami semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya himbau, saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan benar, agar akhirnya kita terbebas dari semua bahaya virus corona. Pakai masker, cuci tangan, pakai sanitizer, jauhi kerumunan, perkuat imun dengan vaksinasi ketiga atau booster, dan sungguh-sungguh tahu diri
kita menjaga jarak. Saya juga mengingatkan tanggal 8 September adalah ulang tahun paroki kita ke-83, sekaligus ditandai dengan penerimaan sakramen penguatan oleh Bapak Uskup. Saya undang umat untuk hadir dalam Ekaristi pukul 5 sore di gereja Santo Yohanes Evangelista Kudus. Pada bulan September ini juga kita mengisi bulan kitab suci dengan berbagai lomba. Maka saya undang lingkungan-lingkungan, sekolah-sekolah untuk ambil bagian dalam lomba-lomba itu. Ada lomba cerdas cermat, lomba homili, lomba tutur kitab suci, lomba baca kitab suci, dan seterusnya. Silakan ambil bagian dengan mendaftar lewat Google Form atau lewat petugas di depan gereja setelah perayaan Ekaristi. Mudah-mudahan kita benar-benar semakin menggeluti kitab suci dengan sebaik-baiknya. Akhirnya saya sampaikan berita duka. Telah meninggal dunia dengan tenang Rabu 31 Agustus Bapak Siswadi Subroto, alamat Kalipudu, Gang 8 RT 3/1. Misa Requiem hari ini jam 9 di rumah duka. Mohon dukungan doa, dan umat kalau ada waktu longgar silakan untuk ikut berbelasungkawa dan mendoakan pada Misa Requiem nanti jam 9. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.